Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Siroh Siti Rohmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai saum dan kesehatan. Tapi sebelumnya, saya sapa dulu nih, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Bagaimana nih dengan saumnya? Apakah masih kuat? Mudah-mudahan semuanya tetap kuat ya menjalankan saum sampai dengan akhir Ramadan nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai saum dan kesehatan. Karena tentunya kita tahu bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan pasti ada hikmah kebaikannya untuk diri kita. Salah satunya adalah ibadah saum. Selain saum merupakan sebuah perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dikatakan bahwa saum itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat yang beriman. Sebagaimana bisa dilihat oleh adik-adik semuanya, di sini semuanya sudah hafal kan surat Al-Baqarah ayat 183? Yang belum hafal, mari kita sama-sama belajar untuk membacanya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu merupakan dalil dari perintah diwajibkannya saum. Teman-teman semuanya, ketika kita saum, seringkali kita sering mendengar beberapa ucapan yang sering diucapkan ketika saum Ramadan. Di antaranya mungkin sering diucapkan oleh adik-adik semua. Misalnya, "Duh, Ma, kapan ya waktunya berbuka? Duh, kok maghrib masih lama ya? Kapan ya, Ma, aku buka saum sekarang aja." Nah, itu biasanya sering diucapkan oleh adik-adik ketika adik-adik sedang saum. Padahal, kalau adik-adik ketahui manfaat dari saum yang sangat luar biasa, tentunya adik-adik tidak akan pernah bosan untuk melaksanakan saum, walaupun tanpa diperintahkan oleh dalil yang tadi, ataupun diperintahkan oleh Allah. Karena ternyata menurut berdasarkan penelitian, saum itu sangat sekali banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Bukan hanya meraih pahala, tapi kesehatan tubuh pun akan kita dapatkan. Adik-adik semuanya perlu kalian ketahui bahwasanya sebenarnya dalam Islam tidak dikenal istilah puasa. Namun karena tidak adanya padanan kata saum dalam Kamus Bahasa Indonesia, maka digunakanlah kata puasa sebagai pengganti kata yang mewakili maksud dari saum yang sering diucapkan dalam bahasa Arab. Puasa yang dimaksud dalam istilah Islam sedikit berbeda dengan puasa yang dimaksud dengan dunia kedokteran atau dunia medis. Walaupun memang ada beberapa kesamaan, nah itulah yang akan kita pelajari bersama. Dan ternyata para ahli dari berbagai ilmu telah melakukan banyak penelitian terhadap hakikat puasa serta manfaatnya bagi manusia. Dan kita tinggal menikmati hasil penelitian mereka. Enak kan? Nah, baiklah, para adik-adik semuanya, perintah puasa di dalam Al-Quran itu dicantumkan dengan istilah yang unik. Sehingga kalau kita lihat kenapa sih dikatakan perintah puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu unik? Karena perintah wajibnya saum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini menggunakan kata kutiba ala. Jadi menggunakan kata kutiba, dan ternyata kata kutiba ini diambil dari fi'il mabni maf'ul yang secara bahasa berarti telah ditetapkan, telah ditulis, dan telah diwajibkan. Para ahli tafsir memandang bahwa menggunakan kata kutiba menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu dilandaskan atas kasih sayang Allah kepada umatnya atau hambanya. Berbeda dengan kata purido yang bernuansa memberatkan atau membebani. Sehingga dengan itu bisa diartikan bahwa ketika Allah menurunkan kepada kita
perintah untuk melaksanakan ibadah puasa itu tandanya Allah begitu sayang kepada kita, karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa atau saum akan banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa manfaat puasa bagi kesehatan, sekarang kita akan bahas dulu terlebih dahulu mengenai pengertian dari puasa atau pengertian dari saum. Yang pertama, kita akan bahas dulu pengertian saum secara bahasa. Secara bahasa, saum berasal dari kata asyam, yang berasal dari kata soma, yasumu, suman, siaman, yang artinya menahan dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, saum itu diartikan sebagai menahan diri dari makan dan minum, serta dari hawa nafsu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari atau maghrib, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, di dunia kedokteran juga ada istilah puasa. Kamu mungkin sering dengar ketika ada di antara teman-teman kita yang akan melaksanakan operasi, biasanya dokter selalu menganjurkan terlebih dahulu untuk melaksanakan puasa. Nah, puasa yang dimaksud di sana apa? Puasa yang dimaksud di sana itu adalah kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menetralkan tubuh kita dari nutrisi-nutrisi atau konsumsi makanan yang masuk ke tubuh, sehingga nanti akan membantu dalam proses kelancaran operasi. Nah, itu mungkin yang membedakan antara pengertian saum dalam bahasa Arab dengan pengertian puasa yang sering digunakan dalam istilah medis. Selanjutnya, kita perlu tahu bahwasanya sebenarnya perintah puasa itu sudah ada, bahkan diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Bahkan umat-umat terdahulu pun memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, walaupun jenis, macam, dan waktu puasanya berbeda dengan puasa yang kita lakukan sekarang. Buktinya apa? Dalilnya apa? Masih terletak dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Nah, berarti tandanya adik-adik jangan merasa sirik. Kok sekarang sih zaman Nabi Muhammad kita disuruh puasa, kok yang lain tidak? Ingat ya teman-teman, adik-adik semuanya, bahwa saum itu sudah diwajibkan bahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Selanjutnya, kita tentunya harus mengetahui bahwasanya ketika Allah mewajibkan sesuatu, pasti itu sangat baik bagi kita. Dan di antara kewajiban kita, yaitu kita harus meneliti manfaat serta hikmah yang terkandung dalam setiap perintah. Baik itu perintah sholat, perintah zakat, perintah naik haji, pasti ada hikmahnya, termasuk juga perintah dari saum. Para pakar telah meneliti dan mencurahkan waktu yang panjang untuk mengkaji hikmah serta manfaat dari saum dari sudut pandang pengetahuan, sehingga dapat ditemukan sebuah fakta unik dari saum untuk kesehatan. Faktanya apa saja sih manfaat saum untuk kesehatan? Di antaranya, manfaat saum untuk kesehatan yang pertama adalah membantu meremajakan sel karena seimbangnya anabolisme dan katabolisme dalam tubuh, sehingga proses peremajaan sel itu bisa berjalan dengan sangat efektif dan efisien, juga seimbang. Terus yang kedua, bisa memperbaiki fungsi dan kinerja dari sel tubuh kita. Yang ketiga, saum itu bisa memberi perlindungan terhadap fungsi ginjal, sehingga ginjal bisa berfungsi secara maksimal. Dan selanjutnya bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau ada adik-adik atau anak-anak di sini yang tidak mau melaksanakan saum dengan alasan takut sakit,
maka itu semuanya bohong. Karena sebenarnya dengan kita melaksanakan saum, justru sistem kekebalan tubuh kita akan semakin kuat dan bertambah. Dan itu bisa menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya, fungsi atau manfaat dari saum untuk kesehatan kita diantaranya ini juga bisa membantu menyembuhkan radang persendian. Jadi untuk adik-adik atau anak-anak semuanya yang terkadang ketika sehari-harinya sering sakit sendi, lututnya, tangannya, nah itu berarti harus memperbanyak saum agar metabolisme dalam tubuhnya bisa seimbang. Terus selanjutnya bisa memelihara kesehatan mental dan menurunkan adrenalin. Karena ketika saum kita diajarkan untuk senantiasa menjaga hawa nafsu kita. Sehingga kesehatan mental kita terjaga. Kita tidak stres, kita tidak banyak marah-marah. Sehingga tidak membuat kita mudah naik darah. Sehingga akhirnya bisa menurunkan adrenalin kita. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan psikososial. Apa sih maksudnya psikososial? Yaitu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih peka dan peduli terhadap orang di sekitar kita. Dengan saum, bukan hanya kesehatan tubuh yang kita rasakan, tapi kesehatan mental pun bisa kita dapatkan. Dengan saum, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang di sekitar kita yang tidak merasakan makan yang enak setiap harinya. Dengan saum, kita bisa merasakan bagaimana rasanya kita harus berusaha menjaga diri dari hal-hal yang jelek. Kita belajar menjaga perasaan orang lain, kita belajar untuk menahan emosi. Nah, sehingga sangat betul sekali, dengan saum maka kesehatan tubuh kita bisa meningkat lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Karena kita tahu bahwa ketika hati kita bersih, hati kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Sehingga saumlah, sumu tasihu, saumlah maka kalian pasti akan sehat. Itu kata hadis Nabi. Dan ternyata hadis Nabi tersebut dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan akhirnya ditemukanlah fungsi saum untuk kesehatan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak kalian juga perlu ketahui bahwasanya saum juga merupakan ibadah yang unik. Kenapa sih saum dikatakan ibadah yang unik? Nah, karena ibadah saum itu hanya kita dan Allah yang tahu. Kenapa sih hanya kita dan Allah yang tahu? Coba saja adik-adik semuanya ingat, ketika kita melaksanakan sholat, mungkin orang lain bisa mengetahui ketika kita sedang sholat dengan melihat kita sedang sholat. Oh, ternyata dia sedang sholat. Tapi ketika kita saum, maka terkadang orang pun tidak tahu apakah kita saum atau tidak, karena tidak terlihat. Dan ibadah itu mungkin bisa diketahui orang lain ketika kita berbicara langsung. Misalnya seperti ini. Nih, kamu mau makan gak? Oh maaf, aku sedang saum. Teman kita jadi tahu kan kalau kita saum. Tapi kalau misalnya kita tidak bilang, kira-kira teman kita bisa tahu tidak kalau kita saum? Tidak kan? Maka itulah kenapa dikatakan bahwa saum itu merupakan ibadah yang unik. Karena saum itu hanya diketahui oleh kita dan Allah saja. Selain itu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam firman-Nya, setiap amalan manusia adalah untuknya, kecuali saum, sebab hanyalah untukku, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya secara langsung. Luar biasa kan dalam ibadah saum, selain pahalanya ditentukan sendiri oleh Allah, maka ganjarannya pun nanti akan Allah berikan secara langsung kepada kita. Sehingga adik-adik mulai ya harus belajar melaksanakan ibadah saum. Dan kita juga perlu tahu, saum itu selain untuk menyehatkan tubuh kita dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kita harus tahu bahwa tujuan terpenting dari kita melaksanakan ibadah saum adalah kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang tercantum dalam penghujung surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi, adik-adik semua jangan kaget ya kalau ketika Ramadan tiba,
kita seringkali melihat ada orang-orang dewasa yang justru tidak saum. Karena apa? Karena memang saum itu hanya untuk orang-orang yang terketuk hatinya dan memiliki keimanan. Oleh karena itu, Allah menyerunya dengan ungkapan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi, kalau adik-adik semuanya atau anak-anak semuanya melihat ada orang dewasa ketika sedang saum Ramadan, dia malah makan siang hari di siang bolong ketika Ramadan, maka itu artinya keimanan dalam hatinya itu telah hilang. Karena hanya orang yang beriman sajalah yang akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan tentu terakhir, ingat ya, bahwa banyak orang yang gagal ibadah saumnya karena hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Jadi, agar saum kita istimewa, mulai dari sekarang, yuk kita jalani saum dengan kesungguhan hati. Semangat dan tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi kita juga harus pandai dan pintar dalam menahan hawa nafsu kita dan tentunya memperbanyak melakukan amal soleh. Amal soleh yang bisa kita lakukan ketika kita sedang saum apa sih misalnya? Yang pertama, kita bisa lakukan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Dawamkan tadarus Al-Quran, minimal sehari itu kita bisa membaca 2 lembar atau mungkin 4 lembar. Bahkan bagus kalau ada di antara adik-adik atau anak-anak semuanya yang bisa tamat sampai dengan 1 juz. Selain itu, selain perbanyak baca Al-Quran, perbanyak juga dengan sedekah jariyah. Akan sangat bagus kalau adik-adik yang memiliki rezeki meluangkan hartanya untuk memberikan takjil dan kemudian membagikannya kepada fakir miskin di sekitar kita yang sedang melaksanakan saum. Maka saumnya akan sangat bermanfaat. Selain itu, jangan lupa adik-adik semuanya, ketika sedang Ramadan, laksanakanlah sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu merupakan sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan itu pahalanya sangat luar biasa. Kata Nabi, kalau kita melaksanakan tarawih dengan mengharap keridhaan Allah, maka pahalanya itu kita akan diampuni dosanya. Mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang bisa membawakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, saumnya harus dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai bolong-bolong. Saumnya harus full ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.